Selamat siang Bapak Ibu Saudara, Shalom. Puji nama Tuhan, salam jumpa lagi di hari Minggu ini, Minggu kedua di bulan Oktober. Bersama-sama mari kita sepakat untuk satukan hati, penyembahan dan puji-pujian kita ke hadapan hadirat Tuhan. Saudara siap, amin. Mari siapkan hati lebih lagi untuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Nikmati hadiratnya dan alami Tuhan lebih lagi di saat ini, amin. Mari kita berdoa sama-sama. Bapak terima kasih untuk anugerah-Mu buat setiap kami. Kami boleh masuk di minggu kedua di bulan Oktober. Kami sungguh percaya ada berkat-berkat yang baru. Ada perkenanan-perkenanan-Mu yang selalu baru setiap hari. Anugerah, kasih setia-Mu, bahkan kemurahan Tuhan yang selalu terjadi buat setiap kami pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga. Terima kasih, hari ini kami mau beribadah. Itu sebabnya kami mau dedikasikan seluruh ibadah kami, bahkan semua puji-pujian, semua penghormatan, bahkan semua pengagungan hanya kami mau berikan bagi Engkau, Yesus Tuhan dan Raja. Engkau layak terima kemuliaan. Terima kasih, segala kuasa yang bukan daripada Tuhan. Sepakat kami berdoa, kami matakan lanjurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami hanya izinkan Roh-Mu bekerja, mengambil alih ibadah kami, bahkan hati, pikiran kami, roh, jiwa dan tubuh kami terpelihara dan kami boleh menyembah Engkau, memanggil nama-Mu yang kudus, hadir dan nyata di tempat ini. Terima kasih, diberkatilah yang mengikuti ibadah online dari tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah. Kami habiskan ibadah ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama katakan amin. Katakan haleluya. Mari satukan hati kita saudara, bersama-sama ke pujian ini. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untuk-Mu. Mari saudara yang rindu puji Tuhan, bangkit berdiri sama-sama katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untuk-Mu. Sama-sama semuanya katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini. Oh, ku takkan berhenti memuji,
meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kali dan kini, oh, ku takkan berhenti memuji, oh, meninggikan namamu selalu, oh. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kali dan kini, hanya untuk dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kali dan kini, dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kali dan kini, hanya untukmu. Haleluya. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkaulah pembebasan kami, Engkaulah kesembuhan kami, Engkaulah kemenangan kami, Engkau keselamatan kami. Yesus Tuhan dan Raja yang selalu berdaulat, yang selalu berkuasa, yang selalu memerintah atas segala sesuatu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami ada karena anugerah-Mu. Kami ada karena kasih setia-Mu. Terima kasih. Bapak Ibu boleh silakan duduk. Mari terus masuk ke dalam hadirat-Nya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.
kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik.
hari ini Tuhan, kami masih hidup, kami masih bernafas. Kami ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena Engkau. Di tengah goncangan, di tengah tekanan, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Di tengah ujian, bahkan di tengah kesakitan, di tengah kekurangan kami, Engkau selalu menguatkan kami. Engkau selalu berperkara dengan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh Yesus, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran. Mari Bapak Ibu saja katakan, penyertaan-Mu ya Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna,
dengan lembut, katakan dengan segenap hatimu, penyertaanmu, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman sejahtera, walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan, kehadiran arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan. Tak ada hal yang lebih baik Tuhan dalam hidup kami tanpa kehadiran-Mu Tuhan. Seperti Daud waktu dia jatuh dalam dosa, dia cuma berkata sama Engkau, jangan Kau ambil roh-Mu daripadaku Tuhan. Bahkan hari ini Tuhan, biarlah kami selalu berkata, tanpa kehadiran-Mu kami sia-sia Tuhan. Kehadiran-Mu jauh lebih daripada semuanya Tuhan. Karena Engkau pribadi Tuhan yang bisa memuaskan kehidupan kami. Bahkan Engkau pribadi yang bisa menemani saat-saat kami sendiri. Bahkan Engkau pribadi, bahkan Engkau Roh Kudus yang akan menghibur kami di saat kami dalam kesusahan. Bahkan Engkau Tuhan yang selalu menggendong kami Tuhan. Jauh lebih dari semuanya adalah arti kehadiran-Mu buat kehidupan kami. Bapak terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat apa yang Kau boleh Kau kerjakan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami semua dalam kondisi baik, kami semua dalam kondisi sehat, kami semua dalam kondisi pemulihan. Terima kasih Tuhan. Semua karena kebaikan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Biarlah pagi ini Kau bukakan suatu kebenaran buat kami untuk kami bisa belajar sama-sama Tuhan. Bantu kami, tolong kami Tuhan, untuk mengerti yang Kau mau Tuhan buat kehidupan kami. Dan biar ada kabar baik kesempatan ini Tuhan. Biar firman-Mu yang bekerja, Engkau yang lakukan sesuatu buat kami. Di dalam nama Yesus, anugerah-Mu cukup, kasih karunia-Mu cukup buat kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur hari ini dikasih kesempatan bagi sesuatu buat kita sama-sama belajar. Main? Maskernya. Jadi di tempat ini, jadi semuanya masih menggunakan protokol kesehatan, bahkan untuk segala sesuatunya juga dipersiapkan dengan baik. Jadi saya berdoa semuanya masih dalam keadaan baik. Saya berdoa semua masih dalam keadaan di bawah kendali Tuhan semuanya untuk pagi ini dan sampai seterusnya. Saya bersyukur hari ini saya mau bagikan sesuatu yang mungkin bagi kita semua yang sedang hadapi untuk di kondisi yang banyak orang berkata bahwa ini kondisi yang paling berat. Semuanya berkata seperti itu. Bukan hanya kita saja, bukan hanya kita yang ngalami, tapi semua dan bahkan negara-negara lain juga ngalami ini. Tapi hari ini saya mau menyampaikan kabar baik buat kita semua, orang-orang yang percaya sama Tuhan. Saya mau menyampaikan kabar baik buat kita untuk kita sama-sama mengerti bahwa ada satu pribadi yang membuat kita tetap kuat, satu pribadi yang membuat kita tetap bisa berdiri, satu pribadi yang saya selalu berkata bahwa dia ada penjaga Israel, gak pernah terlelap dan gak pernah tertidur buat kehidupan kita. Hari ini saya mau kasih judul khotbah saya adalah tempat akhir kekhawatiran. Alam atau mungkin lebih ini saya mau kasih judul adalah alamat terakhir kekhawatiran kita. Dan pagi ini izinkan saya membukakan sebuah kebenaran untuk kita sama-sama belajar untuk pagi ini. Mari kita buka di Matius 6 dulu.
tentang hal kekhawatiran, saya yakin dan percaya ini dibagikan siapapun, bahkan Bapak Ibu Saudara di rumah pun yang nonton streaming hari ini, bahkan yang ngikutin live hari ini, mungkin ini udah biasa yang kita bagikan. Bahkan mungkin hari ini kita juga berkata bahwa itu udah pernah dibagikan oleh beberapa orang. Tapi izinkan saya bukakan sebuah dari suatu yang berbeda. Dan saya berdoa hari ini biar ada roh hikmat, pewahyuan, pengertian turun pada kita semua untuk kita tahu apa yang Tuhan mau untuk pagi ini. Matius 6 ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kau makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Garis bawah situ dulu. Sebelum itu kita buka di Yohanes 21. Saya suka dengan ini. Yohanes. Saya suka ayat ini begitu luar biasanya kalau saya hari ini bisa berkata bahwa Allah kita itu keren banget. Bahwa Yesus yang kita sembah, dia nggak pernah mengecewakan kita. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Saya bacakan dulu untuk sama. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah ataupun yang ada sempat ini, ada beberapa orang yang sempat ini. Kalau kita bisa lihat, kita bisa pelajari di Yohanes 21 ini dia katakan bahwa apa? Ada murid Yesus yang namanya Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael. Di Yohanes 21 ini setelah Yesus, Bapak Ibu Saudara, setelah Yesus bangkit, murid-muridnya kembali lagi ke pekerjaannya. Bukti nyatanya apa? Petrus dia kembali lakukan aktivitasnya, yaitu sebagai nelayan. Dan apa yang terjadi? Mereka pergi untuk menangkap ikan. Kemudian yang lain dia berkata, "Oke, aku ikut kamu deh. Kalau kamu menangkap ikan, aku ikut kamu." Bahasa bagi saya seperti itu. Dan apa yang terjadi? "Kami pergi juga dengan engkau," kata mereka. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak dapat apa-apa. Garis bawahi, setelah Yesus bangkit, mungkin mereka galau, mungkin mereka mengalami, "Aku harus ngapain ya? Yesus sudah nggak ada. Pemimpin saya udah nggak ada." Dan Petrus dengan keahliannya ada sebagai nelayan yang dulunya dipanggil pertama kali, bahkan waktu itu jadi nelayan dipanggil pertama kali, dikatakan, "Ikut aku, kau akan menjadikan penjala manusia." Itu buat Petrus waktu itu. Akhirnya Yesus naik ke surga, dan apa yang terjadi? Petrus dia kembali lagi menjadi nelayan. Ayat yang keempat dikatakan seperti ini. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Yesus mulai menampakkan diri. Kata Yesus kepada mereka, "Anak, adakah kamu punya lauk pauk?" Pertanyaan pertama kali buat murid-muridnya. Suatu pertanyaan yang harusnya kita mengerti. Kita tahu bahwa yang pertama kali Yesus katakan, adakah lauk pauk? Ini berbicara tentang perut, ini berbicara tentang makanan. Makanya di ayat tadi di Matius 6, kita kembali ke Matius 6. Di Matius 6 tentang hal kekhawatiran. Dia katakan seperti ini. Yang pertama, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kau makan dan minum. Tuhan katakan seperti itu, dan waktu murid-muridnya udah tahu, waktu murid-muridnya dia harus kembali bekerja, waktu murid-muridnya dia mencarikan dan dia nggak dapatkan itu, dan Yesus datang. Pertanyaan pertama kali yang Yesus berikan buat murid-muridnya, adakah lauk pauk? Dan apa yang terjadi? Dia jawab dengan sesuatu yang dia berkata, jawab mereka, tidak ada.
Ayat yang ke-6, kembali lagi ke Yohanes 21, dikatakan seperti ini. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkan dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Dari situ, Bapak Ibu Saudara, yang saya mau bagikan hari ini poin yang pertama. Di saat keadaan seperti ini, saya yakin dan percaya banyak orang lagi mengalami susah, banyak orang lagi mengalami berat. Mungkin dia akan berkata, Pak, makan hari ini aja udah bersyukur. Pak, makan hari ini aja udah bersyukur. Tapi kita mungkin bisa berkata bagi seorang yang mengalami punya gaji yang per bulan dia dapatkan itu. Atau mungkin dia dapatkan udah pasti setiap bulan dapatkan. Kau kan berkata, tenang aja, besok masih ada, bulan depan ada. Tapi ada berapa banyak di luar sana yang hari ini dia berkata gini, Tuhan, besok aja aku nggak tahu makan. Aku besok aja juga nggak ngerti Tuhan apa yang aku harus lakukan lagi. Mungkin di tempat kerja dia udah di BHK. Keadaan ini yang membuat kita akhirnya menjadi takut. Keadaan ini kita menjadi khawatir. Tapi hari ini saya mau kasih tahu ada kabar baik buat kita semua. Bahwa Yesus gak pernah tinggalkan kita. Dia bahkan berikan, dia bertanya ke murid-murid yang pertama, adakah lauk pauk buat kamu? Dan kemudian dia berkata, dia bukan hanya bertanya, tapi dia mulai, oke, kamu tebarkan di sebelah kananmu, kamu akan dapatkan itu. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau bagikan apa arti dalam kamus bahasa Indonesia tentang khawatir. Khawatir itu bisa takut, bisa gelisah, bisa cemas terhadap sesuatu yang belum diketahui dengan pasti itu akan terjadi. Saya ulangi lagi, khawatir itu bisa berkata takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu yang belum diketahui dengan pasti itu terjadi. Ada berapa banyak yang hari ini engkau di rumah, bahkan ada berapa banyak jemaat hari ini berkata, aku nggak tahu lagi Tuhan. Pak, boro-boro ngasih persembahan ke gereja Pak, boro-boro mau bantu tetangga saya Pak. Untuk makan saya aja susah. Untuk makan hari ini pun saya nggak bisa. Saya mau kasih tahu hari ini, ada pribadi yang dia nggak pernah tinggalkan kita. Kau mungkin hari ini berkata, itu omong kosong dari Pak Pendeta. Itu cuma cerita di Alkitab. Dan hari ini saya mau kasih tahu, di saat engkau percaya sama Tuhan, Tuhan sanggup lakukan sesuatu buat kehidupan kita. Kalau kita bisa belajar dari itu, dari kekhawatiran itu, kita harus mulai mengerti bahwa ada pribadi yang oleh karena kita anak-anak yang dikasihi, murid-muridnya yang melakukan pertama dia juga bertanya, adakah lauk pauk? Jadi hari ini kita kembali ke Matius 6 tadi. Apa yang harus kita lakukan? Bahkan dikatakan yang ayat ke-25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan. Yang pertama, kenapa Tuhan selalu bilang kenapa? Soal makan dan minum. Bahkan di murid-muridnya juga ditanya, adakah lauk pauk? Itu berbicara makanan juga. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 26 katakan seperti, pandanglah burung-burung di langit, dan tidak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Jadi perumpamaan ini dia membandingkan, bukankah burung-burung di udara dia gak kumpulkan itu semua, tapi Bapa di surga pelihara itu. Siapa di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupmu? Maksudnya seperti ini, dengan kau khawatir, apakah kau bisa menambah sehasta jalan? Apakah dengan khawatir tiba-tiba ada uang datang? Kalau itu membuat kita bisa dapatkan itu, saya mau ikut, saya mau khawatir aja. Tapi itu Tuhan katakan, apakah dengan kekhawatiran itu dikatakan bisa menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Jawabannya tidak bisa menambah. Dan mengapa kamu khawatir akan yang kamu pakaian? Perhatikan bunga bagong di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Salomo dengan segala kekayaannya
Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia lebih lagi mendandani kamu, hei orang yang kurang percaya? Maksudnya adalah seperti ini, hei kamu, Tuhan lebih sayang kamu daripada burung-burung di udara. Tuhan lebih pelihara kamu daripada burung di udara. Tuhan mendandani kamu jauh lebih indah daripada bunga bakung yang ada di luar sana. Dia mau katakan gini, ayo kita belajar percaya, kita belajar percaya. 2 minggu yang lalu saya bagikan tentang percaya, yaitu di mana kita bisa meletakkan segala sesuatu, berpijak dari tempat yang ketidakpastian pada sesuatu yang pastian. Percaya. Ini ada kata lain. Untuk yang pertama dikatakan seperti itu. Hei kamu orang yang tidak percaya. 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Akan apa yang kami minum? Akan yang kami pakai? Ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Firman Tuhan katakan begitu waktu itu. Kamu, ngapain kau beribadah kalau kamu gak kenal Allahmu? Kalau hari ini kau bertanya, aku besok makan apa? Aku besok gak tahu makan apa. Hari ini mulai rubah itu semua. Bahwa Allah kita, Yesus yang kita sembah, Dia bisa lakukan suatu buat kehidupan kita. Kalau Dia bisa pelihara burung di udara, Dia juga bisa pelihara kita. Karena kita orang-orang yang dikasihi, kita lebih daripada orang itu. Lebih daripada burung-burung di udara. Itulah Tuhan kita. Hari ini saya pelajari ada 3 hal untuk cara mengatasi gimana kita khawatir. Matius 6 ayat 26 dikatakan seperti ini. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih dari burung-burung itu? Maksudnya adalah gini, kalau burung di udara dipelihara, Tuhan sanggup pelihara hidup kita. Amin. Kalau Tuhan bisa lakukan sesuatu buat burung-burung di udara, buat dijagai semuanya, bahkan dalam kondisi panas terik, dalam kondisi hujan, dalam kondisi apapun, Tuhan bisa jaga burung itu. Apalagi lebih daripada kita, Tuhan pelihara hidup kita. Amin. Kalau saya bagikan bahwa dimanapun Tuhan tempatkan kita, apapun kondisi kita, kalau kita tahu bahwa kita punya Allah yang hidup, kalau kita tahu kita punya Allah yang perkasa itu, yang sanggup menjadi pelindung buat hidup kita, Dia sanggup pelihara buat hidup kita. Saya yakin dan percaya itu harus tertanam dalam hidup kita. Itu harus ada dalam hati kita. Dalam kondisi down, dalam kondisi kekurangan, kau bisa kata, oh enggak, Tuhanku pelihara aku. Bahkan hari ini kau kalau bisa berkata dengan berani. Mungkin ada beberapa yang agak nggak suka dengan kata-kata ini, tapi saya mau kasih tahu bahwa hidup kita bisa nggak berkata bukan karena gaji, tapi hidup kita oleh karena kemurahan Tuhan dan berkat Tuhan. Saya bersyukur ngalami itu semua. Sejak saya udah nggak ditanggung selama untuk per bulanan, saya nggak ditanggung. Waktu itu Tuhan cuma ingatkan saya waktu Petrus berjalan di atas air, dan waktu itu Tuhan cuma tantang, mau nggak kau berjalan di atas air? Saya cuma berkata, Tuhan gimana kehidupanku ke depan? Tuhan cuma berkata, beranikah kau serahkan hidupku sama aku? Kalau burung di udara, kalau tanaman itu semua aku jagai semua, masa aku nggak bisa jagai kamu, hei anakku. Kemudian saya dengan berkata, oke Tuhan, saya mau langkahkan kaki saya di atas air. Setelah saya keluar dari perahu kenyamanan itu, setelah saya keluar dari sesuatu yang nyaman, tiap bulan dapatkan itu, saya mulai keluar di situ. Tuhan masih jagai sampai detik ini. Dan saya bersyukur sampai hari ini pun saya nggak pernah kurang yang namanya makan. Karena saya tahu Tuhan pelihara hidupku. Amin, Bapak Saudara. Yang di rumah hari ini, poin yang pertama, yakinkan hidupmu di dalam benak pemikiranmu, pola pikirmu kamu rubah. Engkau mungkin berkata, aku nggak tahu besok akan apa. Sekarang mulai katakan, engkau pagi hari kau datang sama Tuhan, mulai berkata, Tuhan, engkau menyediakan yang terbaik hari ini buat kehidupanku. Bahkan kau hari ini doamu cuma berkata, Tuhan, engkau menyediakan makanan, bahkan untuk hari ini aja lebih daripada cukup.
Itu harus ada di dalam hati kita. Yang kedua, gak ada kata lain yang saya bagikan buat kita semua untuk belajar, yaitu percaya kepada Tuhan. Mari kita buka Daniel. Ada contoh yang luar biasa yang untuk kita bisa pelajari sama-sama. Daniel. Oke, Daniel. Daniel 3 ayat yang ke-17. Dikatakan seperti ini firman Tuhan. Daniel 3 ayat yang ke-17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Yang kedua, percaya kepada Tuhan. Ada berapa banyak kita mau percaya yang dulu saya pernah bagikan bahwa kita memindahkan pijakan kita. Kita melakukan perpindahan pijakan dari sesuatu yang tidak pasti kepada sesuatu yang pasti. Bisa nggak kita mempercayakan sesuatu sama Allah kita? Coba kita lihat ayat di Mazmur 37. Mazmur 37. Firman Tuhan katakan seperti ini untuk kita bisa belajar sama-sama. Mazmur 37 dikatakan seperti ini. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dia katakan, dan Ia akan bertindak. Poin yang kedua adalah bisa nggak kita mempercayakan sesuatu sama Tuhan? Bisa nggak kita menaruh kepercayaan kita cuma sama Tuhan? Bukan karena kepandaian kita, bukan karena kuat gagah kita, tapi kita percaya sama Tuhan. Percaya itu harus ada tindakan. Percaya kita bisa mempercayai sesuatu, itu harus ada hubungan satu. Yang kedua, percaya bukan hanya cuman ya Tuhan aku percaya hari ini, tapi di balik itu kita nggak bisa menyerahkan itu sama Tuhan. Kemarin saya kasih ilustrasi tentang percaya. Seperti seorang yang dia bisa berjalan di atas tali. Waktu dia bisa menyusuri dari ujung, dia akan kembali lagi ke ujung. Dan waktu itu dia semua orang bertepuk tangan. Kemudian seorang ini dia berkata, adakah yang mau saya gendong? Dan semua berkata, oh jangan, dia nggak berani. Kalau begitu, itu namanya bukan percaya. Kalau engkau percaya sama Yesus hari ini, berani gak kau serahkan semuanya sama Allah kita yang hidup? Dan bisa gak kau berkata, apapun yang terjadi Tuhan, mungkin itu gak sesuai dengan apa yang kita mau, tapi aku tetap percaya sama Engkau. Bisa gak kita berkata seperti Daniel, dia berkata, seandainya Tuhanku gak selamatkan aku gak akan pernah menyembah patung dari Tuhanku. Seandainya hari ini Tuhan gak tolong dalam hidup kita, apakah kita masih bisa terpercaya sama Tuhan? Tapi Tuhan gak pernah kecewakan hidup kita. Bahkan dia berkata gini, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Dia akan lakukan sesuatu. Dia gak pernah permalukan hidup kita. Dia gak pernah buat kita menjadi sesuatu yang bahan olokan, karena kita tahu siapa yang kita percaya, yaitu Dia Allah yang hidup. Dia Yesus yang hidup untuk kehidupan kita. Yang kedua, percaya. Bisa gak kau percaya sama Tuhan? Yang ketiga, bisa gak kita menyerahkan sama Tuhan? Mazmur 5 ayat yang ke-37. Mazmur 37 ayat yang kelima dia katakan seperti ini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Saya pelajari kata serahkan itu berbicara, artinya ada submit. Dan artinya ada seperti ini. Memberikan dengan penuh kepercayaan. Serahkan itu artinya adalah ini, memberikan dengan penuh kepercayaan. Contoh simpel ada seperti ini. Saya punya mobil dan kemudian saya serahkan ke Kak Niko. Berarti apa? Kalau saya masih berpikiran waktu menyerahkan, saya masih bertanya-tanya, aduh nanti Kak Niko gimana ya? Ini gimana? Saya kasih tahu, itu gak menyerahkan.
Tapi dilepas kepalanya, dipegang ekornya. Tapi waktu engkau menyerahkan, adalah engkau memberikan dengan penuh kepercayaan. Waktu barang yang berharga itu saya serahkan dengan penuh kepercayaan. Kak Niko, saya yakin kamu bisa melakukan itu semua. Demikian juga serahkan. Bisa nggak kita menyerahkan sama Tuhan? Bisa kan kita memberikan dengan penuh kepercayaan apapun yang terjadi dengan kehidupan kita? Bisa nggak masa depan kita serahkan dengan orang yang kita percaya? Bisa nggak kita nggak bertanya lagi, aduh gimana ya besok lagi? Gimana? Tapi kita mulai serahkan. Kita memberikan dengan penuh kepercayaan sama Tuhan. Karena Dia layak yang kita percaya. Hari ini bisa nggak kita menyerahkan semuanya? Bahkan untuk keluargamu kau berkata, Tuhan, aku serahkan dengan penuh kepercayaan untuk suamiku. Aku bisa serahkan Tuhan untuk istriku. Aku serahkan untuk kepercayaan Tuhan. Aku serahkan dengan penuh kepercayaan anak-anakku. Bisa nggak kita berikan menyerahkan itu sama Tuhan? Bagi yang anak muda hari ini bisa berkata, bisa nggak kita serahkan masa depan kita sama Tuhan? Bisa nggak kita menyerahkan tuh pasangan hidup kita sama Tuhan? Bisa nggak kita menyerahkan dengan sebuah tindakan kepercayaan? Banyak orang hari ini mengalami banyak orang saya temuin juga orang pasangan hidup, orang-orang yang pasangan hidup ya, kuat-kuat. Hei, seberapa kuat kau bisa jagai pasanganmu? Jauh lebih enjoy, jauh lebih enak kita serahkan dengan sebuah kepercayaan sama Allah kita. Tuhan, aku serahkan pasangan hidupku. Tuhan, aku serahkan anak-anakku. Tuhan, aku serahkan semuanya itu. Dan waktu kita menyerahkan penuh dengan kepercayaan, Tuhan sanggup. Tuhan bisa kerjakan sesuatu. Amin. Yang keempat, kita buka berharap ini ayat yang terakhir. Kita buka di Matius 6, ayat ke-33. Yang keempat, cara mengatasi kekhawatiran. Ada yang keempat, untuk kita bisa belajar semuanya. Matius 6, ayat 33 dikatakan seperti ini. Tetapi carilah dahulu ubah fokus kita hari ini. Di saat dunia sedang khawatir tentang apapun juga. Di saat dunia ada berita-berita yang gak begitu mengenakan buat kita semua. Ada banyak orang yang menjadi takut, ada banyak orang yang menjadi khawatir. Banyak orang yang seharusnya gak kena sakit, akhirnya kena sakit juga. Karena dia mulai khawatir, imunnya mulai turun. Dan dia kena sakit juga. Tapi hari ini, kalau kita percaya dengan Allah yang kita sembah. Kalau kita tahu bahwa Yesus ada satu-satunya buat kehidupan kita. Kalau Yesus ada cuma satu-satunya yang kita bisa percayai. Layaklah Dia untuk kita bisa percayai. Yang keempat adalah fokus kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tidak ada kata hal yang lain. Kita buka 1 Petrus 5 ayat yang ke-17. Alamat yang terakhir untuk kita juga ayat yang terakhir. Untuk kita bisa selamat. Belajar sama-sama. 1 Petrus 5. Saya suka dengan ayat ini. Dia katakan segini. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab Ia yang memelihara kamu. Bisa gak kita memberikan dengan penuh kepercayaan sama Yesus hari ini?
Bisa nggak kita percaya, kita berkata, Tuhan aku serahkan kehidupanku ke depan. Tuhan aku serahkan masa depanku, aku serahkan pasangan hidupku, aku serahkan keluargaku, aku serahkan keuanganku dengan rasa percaya sama Tuhan. Tadi serahkan adalah memberikan dengan penuh kepercayaan. Waktu kau berkata, Tuhan aku serahkan semua, kok sudah nggak ada pikiran, gimana ya dengan Tuhan nanti? Gimana dengan ini? Tidak ada hal kayak gitu. Dan itu cuma kita bisa berkata, Tuhan biar kehendak-Mu saja yang jadi atas hidup kita. Dan kau cuma berkata, Tuhan mau kondisi baik, mau kondisi buruk, aku tetap menyerahkan segala sesuatunya sama Engkau. Dan kau akan melewati masa-masa krisis ini dengan berkata, aku siap Tuhan, karena ada Tuhan di pihakku. Ada Allah di pihakku. Bapak Ibu Saudara semua yang kau mengikuti live streaming hari ini, yang saya bagikan kau di rumah. Ya ada kata lain yang semua katakan hari ini. Jangan sampai kekhawatiran itu menghancurkan hati kita. Jangan sampai kekhawatiran itu menghancurkan sesuatu yang ada dalam tubuh kita. Dan akhirnya iblis bisa masuk dan bisa menghancurkan kita semua. Ada ayat yang dia berkata seperti ini di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10. Dia datang untuk mencuri yang pertama. Dia akan curi damai sejahtera kita. Kemudian kita sudah mengalami gelisah, kita udah khawatir, dia akan bunuh kita. Dan yang terakhir, kalau kita udah nggak punya semangat, kita udah nggak punya sesuatu yang dalam hati kita adanya gelisah terus kita ini, yang terakhir, sudah pasti kita akan binasa. Makanya dia berkata, dia datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang untuk memberi engkau hidup yang berkelimpahan. Jangan takut dengan apapun juga, jangan khawatir dengan apapun juga. Allah kita, Allah yang layak dipercaya. Allah kita yang sanggup lakukan sesuatu buat hidup kita. Bapak Saudara hari ini, mungkin di luar sana kondisi lagi gak mungkin kan untuk kita bisa berkata Tuhan Yesus baik. Tapi waktu engkau bisa berkata seperti itu, Tuhan masih bisa sanggup lakukan mujizat buat hidup kita. Saya renungkan ayat di mana Tuhan menjumpai murid-muridnya. Kadang saya berpikir, Tuhan, urusan makan aja Engkau masih pelihara buat kami. Bahkan Tuhan bisa kirimkan kalau ini burung gagak dari manapun juga. Jadi saya berkata tempat ini. Saya berkata buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Kuatkan kepercayaan kita dalam kondisi apapun juga. Kuatkan. Dan kau hari ini bisa berkata 3 hal. Yang pertama, Tuhan pelihara hidup kita. Tuhan pelihara waktu engkau menyerahkan. Alamat yang terakhir cuma ada satu untuk mengatasi kekhawatiran, yaitu sama Tuhan. Gak ada kata lain. Hanya Dia tempat yang utama. Hanya cuman Dia yang hanya bisa kita andalkan. Hanya Dia yang bisa lakukan sesuatu buat kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, apapun yang kau alami hari ini, jangan sampai damai sejahtera yang Tuhan berikan, sukacita yang Tuhan berikan, itu hilang daripada hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sembah Tuhan. Mari Bapak Saudara yang kau di rumah, mari kau sembah Tuhan waktu yang sebentar ini. Kalau engkau khawatir hari ini dalam hidupmu, kalau engkau berkata, aku khawatir tentang pasangan hidupku, mungkin di luar sana dia lakukan sesuatu yang engkau gak tahu, serahkanlah sama Tuhan dan izinkan Tuhan bertindak buat kehidupan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji, yes, selalu. Tuhan tak pernah janji. Bapak Ibu Saudara kau yang ada di rumah, kalau kau tahu lagu ini, tinggalkan aktivitasmu sebentar, taruh tanganmu di dada dan kau berkata, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, yes, tetapi Dia berjanji, ya Tuhan. Tuhan tak pernah janji, ya Tuhan.
kekuatan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat kami menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi orang yang percaya. Mari biarlah ini sebagai doa. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi doa buat kita. Sebuah keyakinan, sekalipun langit gak selalu biru, sekalipun jalan gak selalu rata, yes, berikan kekuatan. Oh, jangan ya Tuhan, Yesus, mujizat Tuhan ada saat kami menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi orang yang percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat kami menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi orang yang percaya. Mari katakan dengan lembut. Bukan karakter ilahi kalau kita menyerah dengan apapun juga. Bukan karakter ilahi kalau kita berkata putus asa. Karena Tuhan sanggup, karena Tuhan layak kita percaya. Bukan karakter ilahi kalau kita berkata menyerah hari ini. Tuhan sanggup lakukan mujizat buat hidup ini. Serahkanlah hidupmu dan percaya. Maka aku akan bertindak. Tuhan bisa lakukan sesuatu buat hidup kita. Ibu Saudara yang engkau ngikuti live streaming hari ini, jangan pernah menyerah. Biar ini menjadi doa buat kita. Dan hari ini di tengah badai, di tengah sesuatu yang ketidakpastian, kita hanya bisa berkata, Tuhan, aku gak akan menyerah mengasihi-Mu. Seperti Daniel berkata, sekalipun Tuhanku gak tolong aku gak akan menyembah patung. Tuhanku Raja. Sekalipun hari ini aku gak tahu apa yang kulakukan Tuhan. Sekalipun aku gak akan pernah menyerah. Aku gak akan putus asa, aku akan tetap mengasihi-Mu. Aku akan tetap lakukan yang menjadi bagianku Tuhan. Mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Bahwa dalam nama Yesus buat siang ini Tuhan, Engkau Allah yang sanggup untuk setiap jemaat-Mu yang ada di rumah Tuhan. Engkau Allah yang sanggup pelihara kehidupan mereka. Engkau Allah yang sanggup turun buat kehidupan mereka. Bahkan hari ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera sukacita turun buat mereka semua. Bahkan kalau hari ini mereka ada masa-masa sulit Tuhan. Mereka ada masa-masa berat hari ini. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka memiliki keyakinan yang teguh Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang pelihara hidup mereka. Engkau Allah yang jaga hidup mereka. Bahkan Engkau Allah yang gak pernah tinggalkan mereka. Terima kasih hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Tuhan. Menyerah di dalam nama Yesus. Kuatkan setiap jemaat hari ini, sempat ini Tuhan. Buat mereka terus percaya sama Engkau. Buat mereka belajar menyerahkan, belajar memberikan dengan penuh kepercayaan sama Engkau. Terima kasih Tuhan. Mereka berani Tuhan. Tidak ada satupun yang gagal Tuhan. Tidak ada satu yang gagal Tuhan. Mujizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan hari ini meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan iman percaya kami. Biar seluruh jemaat yang hari ini mendengar firman Tuhan, imannya dikuatkan, imannya semakin kokoh di dalam Engkau, dan yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, semuanya Tuhan meraih janji-janji Tuhan dan akan Engkau genapi buat setiap kami. Terima kasih, diberkatilah hamba-Mu Pak Jarod dengan semua keluarga, bahkan segala yang direncanakan masa depannya, keluarga ini diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara, kita akan mendengar memberikan persembahan. Bapak Ibu yang mempersiapkan persembahan baik yang di rumah bisa nanti ditransfer untuk ke rekening persembahan GBI Maison Avenue sesuai dengan rekening yang nanti saudara yang sudah saudara terima masing-masing. Itu sebabnya bagi Bapak Ibu yang hidup di persembahan dan belum tahu nomor rekening yang ada, bisa menghubungi gembala atau juga diaken dan juga ke nomor saya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan mengakhiri ibadah ini sekali lagi. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Diberkatilah Engkau Tuhan. Bahkan disukakan apa yang kami kerjakan hari ini. Dan biarlah hari ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Engkau kuduskan, Engkau sucikan. Buat apa yang Engkau kerjakan buat kehidupan kami. Untuk pujian penyembahan hari ini, untuk firman hari ini Tuhan. Kami dedikasikan, Kau kembalikan untuk kemuliaan. Dan hari ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus untuk setiap jemaat Tuhan. Kalau mereka sedang sakit, Bapak kami berdoa kesembuhan boleh turun Tuhan.
Kalau mereka lagi ngalamin kesukaran, Tuhan Kau boleh turun. Dan Kau bantu mereka, Kau tolong mereka Tuhan. Dan hamba berdoa hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Anugerah Allah turun atas kita semua. Kami selesai Tuhan untuk ibadah kami hari ini. Biar Engkau Allah memberkati setiap jemaat yang ada di rumah hari ini. Berkat kesehatan, berkat kemurahan, berkat kemakmuran turun atas setiap jemaat di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati keluar masuk mereka, Engkau memberkati rumah mereka, Engkau memberkati keuangan mereka, Engkau memberkati setiap usaha mereka, Engkau memberkati setiap pekerjaan mereka. Engkau Allah sanggup lakukan sesuatu buat kehidupan mereka. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah masa mudamu, diberkatilah engkau yang menjadi orang tua, diberkatilah keluargamu dengan berlimpah-limpah. Berkat Allah turun atas kehidupan kita semua sekarang sampai maranatha. Bahkan persekutuan dengan Roh Kudus terus nyata buat kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, semua diberkati oleh karena kemurahannya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.